Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Samati di program Studi Sistem Informasi dari kelas 20A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji F, uji T, dan R2 atau analisis koefisien dan determinasi. Di sini saya mempunyai data 5 rumah tangga petani dari suatu daerah pertanian berada di sebuah sampel untuk diteliti tentang pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran konsumsinya dari penelitian yang dilakukan. Nah, di sini ada Y, X, dan X2-nya. Nah, X1 sebagai pendapatan per tahun, X2 sebagai jumlah anggota keluarga, dan Y sebagai konsumsi per tahun. Kita ke data. Nah, di sini ke variable view kita sudah ada X1, X2, dan Y. X1 diganti dengan pendapatan per tahun, dan X2 diganti dengan labelnya dengan jumlah anggota, dan Y labelnya sebagai konsumsi per tahun. Di sini jika kita akan menganalisis ke regression linear. Nah, di sini pendapatan per tahun dan jumlah anggota keluarga kita masukkan ke independen, dan konsumsi per tahun kita masukkan ke dependen. Sudah ada, sudah keluar kodenya mana ya? Nah, untuk uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y, dilakukan pengujian menggunakan uji T. Dari uji koefisien ini, uji hipotesis ini kita ambil data yang koefisien. Kita masukkan di sini. Nah, dari pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa variabel X1 dan variabel X2 secara berurutan adalah 0,12 dan 0,625 dengan tingkat kerjaan 0,05 atau 95%. Dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai signifikan variabel X lebih dari 0,05. Berarti secara parsial tidak dapat pengaruh terhadap variabel Y. Lalu yang kedua, uji koefisien determinasi atau R2. Uji koefisien determinasi merupakan langkah lanjutan untuk mengetahui besaran persentase pengaruh variabel independen yaitu X terhadap variabel dependen Y serta pengaruh faktor lain yang tidak dapat diteliti terhadap variabel dependen.
Nah, untuk yang kedua, kita ambil data dari model summary. Nah, dari tabel di atas dapat diperoleh nilai hasil koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,24 atau 52,4% terhadap variabel Y konsumsi per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh terhadap variabel X 52,4% terhadap variabel Y. Dari perhitungan di atas dapat dilakukan kalkulasi bahwa masih ada faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel pembuktian ini dengan persentase 47,6%, dari mana dari 100 dikurangi 0,24. Nah, kenapa tidak 100% variabel X ini? Karena masih ada faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel pembuktian ini. Jika semua masuk termasuk dalam variabel pembuktian ini, maka terdapat pengaruh seluruh variabelnya 100%. Tapi di sini data saya tidak termasuk itu. Nah, selanjutnya uji F. Pada pengujian T, pada pengujian hipotesis menunjukkan tidak dapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y secara parsial terpisah, sehingga dalam lanjutan uji F dapat disebutkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel konstan dan variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, yaitu nilai terdapat nilai simpan tingkat kerusakan 90% adalah 0,238, lebih besar dari 0,05. Nah, untuk data itu kita ambil ANUP. Dari signifikan ini terdapat 0,23. Ini lebih besar dari 0,05. Nah, pengujian T pada pengujian hipotesis menunjukkan tidak dapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y secara parsial terpisah, sehingga dalam lanjutan uji F, uji F ini dapat disebutkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel konstan dan variabel X, X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan, karena nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, uji F dan uji T itu sama, tetapi yang membedakannya itu secara parsial atau terpisah. Kalau uji F secara bersama-sama atau simultan. Nah, begitu presentasi dari saya.
Segitu aja bisa dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.